Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Oke, kali ini saya akan membahas permesinan ya. Karena ini banyak sekali yang masuk ke WA ya bertanya, baik itu pembeli ataupun user yang udah cukup lama atau baru pegang dua tak, itu banyak yang tanya mengenai suara mesin Ninja dua tak yang layak dipakai atau yang masih layak pakai ya. Karena ini saking banyaknya pertanyaan, jadi di video ini saya akan membahasnya ya. Semoga aja teman-teman nanti bisa terbantu dan juga untuk yang mau beli bisa terbantu ya. Jadi untuk motor 2 tak itu sebetulnya tidak akan sehalus di motor 4 tak ya. Kalau misalkan ada bunyi ker ya, selagi kompresinya ada dan bunyi kernya tidak terlalu keras ya, ataupun tidak bergetar, itu normal aja ya. Jadi jangan sampai motor 2 tak itu disamakan dengan karakteristik di motor 4 tak karena sangat beda sekali ya. Jadi pembahasan ini akan membahas suara mesin yang masih layak pakai dan juga cara mengatasi bunyi kemeleteknya ya. Tentu aja dengan biaya yang minim atau low budget, jangan sampai teman-teman terlalu mahal nanti untuk biaya perbaikinya ya. Jadi intinya Ninja 2 tak atau motor 2 tak itu tidak akan ada yang sehalus motor 4 tak ya. Pasti yang namanya ker di motor 2 tak itu ada ya. Kalau kata orang Sunda mah ngeleker ya, beda dengan ngolotrok, ngeletrek, kemeletek ya, ataupun bunyi ter, itu beda ya. Ini ker ya. Jadi ker seperti itu ya. Itu normal banget apalagi di King ya. King original, knalpot original itu terdengar banget bunyi ker ya. Kalau di Ninja 2 tak itu akan lebih terdengar dengan knalpot racing atau yang mempunyai chamber yang tipis ya, seperti ini. Ya. Jadi mau stainless ataupun mau galvanis ya, itu akan terdengar bunyi kernya. Ya, akan sangat keras sekali di Ninja 2 tak itu kalau misalkan udah knalpot racing. Kalau untuk bobok itu tidak akan terlalu terdengar ya, seperti yang di Ninja kuning ini. Nah, ini knalpotnya bobok ya. Terus nah bahannya galvanis cuman tebal ya. Jadi ini dia akan lebih teredam untuk suara kerennya ya. Nanti kita bandingkan suaranya ya untuk yang kuning dan yang merah ya. Yang ini Ninja Kiss, kalau yang merah Ninja RR. Nah, jadi tentu akan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan di bunyi ker ya. Intinya teman-teman harus pahami dulu kalau ker itu normal ya di Ninja 2 tak ya. Yang nggak normal itu bunyi kemeletek ya, seperti kemeletek, kemelotok ya, ngeletrek kalau kata orang Sunda, ataupun bunyi ter ketika nanti gasnya kita blayer terus kita turunkan, biarkan langsam lagi atau kecil lagi. Kalau misalkan itu udah parah, itu akan terdengar bunyi ter ketika gas dilepas ya. Dari misalkan kita gas peng, pas dilepas gas itu ada bunyi ter. Nah, kalau seperti itu terindikasi harus ganti piston ya. Nanti caranya teman-teman cek dulu pistonnya ya. Di kepala piston itu ada kode 9 atau tidak. Nanti kita akan coba bahas itu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskannya dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan terdengar suara ter ya, itu harus diganti piston pakai NPP standar ataupun B75 ya. Kalau B75 itu mahal ya. Harganya bisa tembus 850.000 untuk yang B75 set. Karena B75 itu piston terpisah dengan ring piston, pen piston, dan juga lahar bambu tentu aja ya, itu terpisah. Kalau kita beli NPP harganya cuma di 180.000 paling mahal. Itu udah dapat pen piston, ring piston, ring cacingnya juga, terus juga pistonnya ya. Dan klip piston, di B75 klipnya aja itu nggak ada ya. Klip piston itu terpisah untuk di piston B75. Makanya saya kalau ada yang nanya, Bang mending pakai B75 atau mending pakai NPP? Lebih baik pakai NPP karena mau pakai B75 ataupun mau pakai NPP, untuk masalah kemeletek itu untung-untungan atau mimilikan kalau kata orang Sunda ya. Ya kalau misalkan kita beruntung linearnya itu nggak terlalu parah, itu mau pakai B75 atau NPP mesin adem lagi dan keawetannya sama aja gitu. Kalau misalkan kita pelit sama oli samping,
Mau pakai yang B75 harga hampir sejuta juga kemeletek lagi sebulan 2 bulan. Tapi kalau misalkan kita cuman pakai NPP tapi oli sampingnya pas, itu juga akan bagus ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi intinya di motor 2 tak itu untuk keawetan mesin itu kuncinya adalah di oli samping ya. Jangan sampai setelannya itu terlalu irit. Ya apalagi kalau misalkan pakai oli samping mahal, mentang-mentang mahal, setelannya diiritin sampai nggak keluar dari pompa oli pas RPM tinggi, itu juga akan bikin cepat jebol ke motor ya. Kadang-kadang sih bengkel ada yang setelannya terlalu basah, nanti kalau terlalu basah businya cepat mati. Ya mungkin ada beberapa bengkel atau oknum yang pengen mungkin si motor ninjanya itu nggak awet ya, karena ada sangat bertentangan sekali gitu. Ada yang sampai bilang oli itu dibagusin, setelannya diiritin, ada yang bilang seperti itu ya. Kalau menurut saya sih oli itu harga 30 ribuan sampai dengan 50 ribuan itu udah cukup untuk motor Ninja ya. Karena sekarang kan kita harus berhemat karena bensin juga naik ya. Jadi nggak masalah ya kalau mau pakai oli samping. Bahkan saya juga pakai Epalu Pro ya, itu cuma 30 ribuan. Tapi saya selalu double ya, kasih di tangki dan juga di pompa oli samping. Jadi double jalan, oli samping di pompa jalan, di tangki juga dikasih. Nah kalau saya memang di tangki itu pakai oli samping racing ya, harga yang 120.000. Itu ada yang sering saya post di YouTube ya, yang warna merah kehitaman. Nah itu saya pakai 75 mili untuk full tangki ya, jadi lebih hemat ya. Jadi oli samping dikempis bebas mau apa aja, yang penting dari tangkinya yang bagus gitu ya. Berbicara oli racing, memang bagus untuk blok OB, untuk Sun Morian itu memang bagus dicampur ke tangki ya, jadi lebih kalis dicampur dengan bahan bakar atau di premix dengan bahan bakar. Cuman kalau oli samping yang bermerek seperti Motul ataupun Castrol A747 itu harganya udah di 300.000 lebih ya. Kalau oli samping racing yang punya saya itu memang yang buat itu mekanik gestrek, harganya cuma di 120 ribuan. Jangan tanya itu bahannya apa, saya juga nggak tahu ya, saya itu dapat dari teman ya. Saya cuman pakai, saya cuman user, saya pakai, dan teman-teman ada yang mau coba pakai ya silakan gitu, tinggal order aja ke saya, nanti saya kasih ya. Harganya 120.000. Nah, oke, kita langsung aja hidupkan suara motornya. Kita mulai dari yang kuning dulu ya. Nah, ini mungkin untuk yang kuning itu seperti ini. Ini akan ganti HP dulu ya saya. Jadi nanti teman-teman, karena ini kalau misalkan pakai handphone yang ini suaranya mungkin agak kurang jelas ya. Nah, jadi saya akan ganti HP dulu ya supaya lebih jernih, suara mesinnya lebih terdengar ya. Nah, oke, ini yang kuning udah saya hidupkan ya. Ini seperti ini. Ya. Ini saya sengaja kita mulai dari idle ya. Kita akan coba blayer. Nah, cara blayernya seperti itu ya. Jadi diurut perlahan, peng, peng. Nah, di sela-sela kita turun gas itu kalau misalkan pistonnya udah parah ya, udah waktunya ganti, itu akan terdengar suara ter ya, seperti itu ya. Kita ulangi lagi ya. Seperti itu ya. Ini kan tidak ada ya, ini memang yang terhalus di Ninja 2 tak. Ini terhalus tuh seperti ini, seperti yang kuning ya, suara mesin terhalus. Nah oke, kita lanjut ke yang merah ya, kita tes satu-satu. Oke, ini sama ownernya Bro Jeffrey ya. Langsung dulu aja, tahan. Nah itu yang kuning itu yang terhalus ya. Nah ini memang ada sedikit kemeletek, tapi ini masih worth it buat dibeli ya. Tapi ada tapinya, teman-teman itu harus pastikan kalau misalkan mau beli
untuk pistonnya itu udah pernah ganti atau belum, masih bawaan pabrik atau enggak ya. Intinya masih piston ori atau udah ganti. Kalau misalkan masih ori, itu worth it buat dibeli. Nanti tinggal ganti pakai NPP ataupun B75. Kalau pakai NPP sama pasang itu paling 500 ribuan ya, udah ganti air radiator dan apa-apa, itu murah. Nah ini suara idalnya, dengerin sama teman-teman. Ini adalah yang masih worth it buat dibeli ya. Bisa teman-teman dengarkan? Nah itu nggak ada suara pas turun, nggak terlalu begitu kedengaran ya. Jadi ini masih worth it buat dibeli untuk yang RR ya, masih aman. Nah itu ada bunyi kletak itu dari Palpe Kips ya, bukan dari piston. Kalau piston, kalau pas turun pasti bunyi kemeletek ya, terpeng. Nah itu udah pasti pistonnya udah lobok. Worth it nggak buat dibeli, masih kuat nggak buat perjalanan jauh. Kalau masih udah seperti itu, masih kuat untuk perjalanan jauh kok ya, masih aman. Cuman mungkin beberapa orang yang baru pegang motor 2 tak itu pasti nggak mau ada bunyi yang seperti itu. Dan tipsnya, saran saya selalu tambahkan oli samping dari tangki ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan mau pakai oli samping yang saya pakai ya, yang oli samping racing itu yang merah tua, itu juga hemat kok ya. 120.000 itu kita dapat 1 liter dan 75 mili setiap kita isi full tank, jadi hemat ya. Nah semoga terbantu buat teman-teman yang pengen meminang Ninja 2 tak ya, mau RR atau SS atau R, itu sama aja, bahkan Ninja Kiss. Yang Ninja Kiss memang yang paling adem suara mesinnya. Terus yang merah ini masih worth it buat dibeli, tapi ada sedikit kemeletek, sedikit ya. Masih worth it, intinya ini masih untuk Sun Morian masih kuat ya, untuk jarak jauh masih kuat. Gak akan macet kok ya, gak bikin macet malah. Kemeletek itu gak bikin macet, justru terlalu padat itu yang bikin macet ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.